Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya akan coba melanjutkan membaca kitab Khulasah Nurul Yakin jilid kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Wahai nabi, inna sesungguhnya kami itu arsalnaka telah kami utus akan engkau hal keadaan engkau itu syahidan sebagai saksi, wa mubasysyiran dan pemberi kabar gembira, wa nadhiran dan pemberi kabar peringatan, kabar ketakutan, wa da'iyan dan yang mengajak ilallahi kepada Allah, biiznihi dengan izinnya Allah, wa sirajan munira dan sebagai lampu yang menerangi. Wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira dan beri kabar gembira olehmu al-mu'minin akan orang-orang yang beriman, bi anna lahum dengan buah sungguh sabit bagi mereka minallah dari Allah itu fadlan kabira keutamaan yang besar. Fadlan kabira khabar anna. Wala tuti'il kafirin dan janganlah engkau taati akan orang-orang kafir, wal munafikin dan akan orang-orang munafik. Wada adzahum tinggalkan olehmu akan adzahum itu pesakitan penyakit derita-derita kekacauan yang ditimbulkan oleh mereka, atau kita artikan penyiksaan mereka. Wada adzahum tinggalkan olehmu akan adzahum, wa tawakkal 'ala Allah dan bertawakkallah kamu kepada Allah, wa kafa billahi wakila dan cukuplah Allah hal keadaan Allah itu sebagai wakil. Jadi kafa ini fi'il madhi bi huruf jar ini Allahi, fa'il kafa fa'il marfu' tanda rafa' dhammah yang ditakdirkan di atas kasrah yang disebabkan oleh huruf jar ziyadah. Jadi saya coba saya i'rab semuanya, saya i'rab yang kira-kira rada rumit. Ya huruf nida, ayu munada nakirah maksudah. Jadi munada nakirah maksudah seperti ya rajul itu dibina di atas dhammah pada mahal nasab. Ha tambih. Kemudian an-nabiyyu badal kepada ayu, badal kepada lafadznya marfu, bukan badal kepada mahal. Kalau badal kepada mahal nasab nabiyya. Ini nabiyyu badal kepada ayu, badal ikut mubdal men, badal kepada marfu tanda rafa' dhammah. Jadi artinya wahai dia. Dia siapa? Dia nabi, wahai nabi, langsung kita artikan. Inna di sini huruf taukid, nasab isim rafa' khobar. Nun mudgham ini dhamir muttasil pada mahal nasab isim. Arsalnaka fi'il fa'il maf'ul, arsal fi'il madhi, nun dhamir muttasil dibina di atas sukun pada mahal rafa' fa'il arsal, kaf dhamir muttasil dibina di atas fathah pada mahal nasab maf'ul arsal. Fi'il fa'il maf'ul jumlahnya pada mahal rafa' jadi khobar inna. Syahidan hal kepada kaf, hal keadaan engkau itu sebagai saksi atau orang yang menyaksikan. Syahidan hal mansub tanda nasab fathah, wa ataf mubasyiran ataf kepada syahidan, wa ataf nadiran ataf kepada syahidan dan sama semuanya. Inna fatahna laka fataham mubina. Sesungguhnya kami itu fatahna telah kami bukakan laka untukmu fataham mubina akan pembukaan yang nyata. Liyaghfira lakallahu supaya bahwa mengampuni bagimu oleh Allah ma taqaddama akan ma yang terdahulu ianya ma itu min dzambika dari dosa-dosamu, wa ma ta'akhkhara dan ma dosa-dosa yang tertakhir ianya dosa. Wa yutimma dan supaya bahwa menyempurnakan ianya Allah, yutimma atau kepada liyaghfira. Jadi mansub. Wa yutimma dan supaya bahwa menyempurnakan ianya Allah ni'matahu akan nikmatnya Allah alaika kepadamu. Wa yahdiyaka sama yahdi kita atah kepada yaghfira dan supaya bahwa memberi petunjuk ianya Allah akan engkau
sirata mustaqima, kepada jalan yang lurus. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Bermula segala puji itu sabit bagi Allah. Allah alladzi anzala, yang telah menurunkan ianya Allah ala 'abdihi, kepada hambanya Allah, yaitu Nabi di sini maksudnya. Akan apa Allah turunkan al-kitaba, akan al-kitab. Wa lam yaj'al lahu, dan tidak menjadikan ianya Allah lahu, baginya kitab, 'iwajan, akan kebengkokan. Qayyiman liyundhira ba'san syadida, surat Al-Kahfi, hal keadaan kitab itu yang lurus. Jadi qayyiman ini hal kepada kitab. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin, dan bermula salah dan salam itu sabit di atas junjungan kita. Siapa beliau? Muhammadin alladzi harabal batila, Nabi Muhammad alladzi harabal batil, yang telah memerangi ianya beliau akan kebatilan, wa ayyadal haqqa, dan menguatkan ianya beliau akan kebenaran, wa tamasar razaila, dan menghapus ianya beliau akan segala kehinaan. Razail jamak dari razilah. Wa tamasar razail, dan menghapus ianya beliau akan segala kehinaan. Wa ahyal fadail, dan menghidupkan ianya beliau akan segala fadilah. Fadail jamak dari fadilah. Wa tammama makarimal akhlak, dan menyempurnakan ianya beliau akan kemuliaan akhlak. Wa hadan nasa ila siratil mustaqim, dan telah menunjuki ianya beliau akan manusia, ditunjuki kemana? Ila siratil mustaqim, kepada jalan yang lurus, ianya jalan. Yang mana itu jalan yang lurus? Siratil ladzina an'amallah, jalan orang-orang yang telah memberi nikmat oleh Allah alaihim, kepada mereka. Siapa mereka itu? Minan nabiyyin, dari para nabi, wasiddiqin, dan para siddiq, wasyuhada'i, para syuhada, wassalihin, dan para orang soleh. Sirati, kita badal kepada sirati ini. Nabi yang telah menunjuki manusia ke jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Allah beri nikmat kepada mereka. Siapa mereka itu? Para nabi, siddiqin, syuhada, dan solehin. Wa ala alihi wa ashabihi alladzina ihtadaw bihadiyih, dan salawat dan salam selanjutnya kepada keluarganya Nabi, wa ashabihi, dan kepada sahabat-sahabatnya Nabi. Alladzina, sahabat yang mana? Keluarga yang mana? Sahabat alladzina ihtadaw, orang-orang yang ihtadaw, yang telah menerima petunjuk oleh mereka itu, bihadiyihi, dengan petunjuknya Nabi. Wattaba'u ma rasamahu lahum, dan telah mengikuti oleh mereka, para sahabat dan keluarga, ma rasamahu, akan ma, yang telah menggambar ianya Nabi akannya, ma lahum, bagi mereka. Artinya ini selawat selanjutnya kepada keluarga Nabi, sahabat beliau, di mana sahabat dan para keluarga itu orang-orang yang telah menerima petunjuk Nabi. Mereka mengikuti apa yang telah digariskan oleh Nabi, apa yang telah digambarkan oleh Nabi berupa ajaran-ajaran agama. Karena mereka mengikuti Pak Nabi, fadanat lahumul muluk, maka tunduklah bagi mereka oleh segala raja-raja. Raja-raja Arab ketika itu semua ditaklukkan. Wa khada'at lihaibatihimul umam, dan tunduklah bagi kehebatan mereka oleh segala umat-umat. Ini Arabnya kelihatannya zahir semuanya. Amma ba'du, adapun sesudahnya puji, salawat kepada Nabi, salawat kepada keluarga dan sahabat. Jadi asalnya amma ba'dahu. Jadi ba'du kalau mudhaf ilihnya dibuang, berarti dia dibina di atas dhammah. Amma huruf tafsil dan mengandung makna syarat, dijawabnya selalu ada fa. Amma ba'du, adapun sesudahnya, puji, salawat dan salam. Fahadha, maka bermula ini, huwal juz'us tsani, maka bermula ini itu juzuk yang kedua. Huwa tidak kita artikan enggak apa-apa. Huwa dhamir fasal, enggak di-i'rab. Jadi dhamir fasal itu dhamir yang berada di antara mubtada dan khobar, sering ditambahkan dhamir fasal. Nah, jadi nanti langsung kita i'rab. Hadza ini isim isyarah mubtada, al juz'u langsung khobarnya. Huwa isim dhamir fasal, dibina di atas dhammah, udah.
enggak kita i'rab. Atau boleh juga huwa isim dhamir nanti mubtada kedua, al juz'u mubtada khabar huwa, jumlah huwal juz'u ini jadi khabar haza. Fahadha huwal juz'u tsani, maka bermula ini itu juz'u yang kedua, min khulasati Nurul Yakin, dari kitab Khulasah Nurul Yakin fi sirati Sayyidil Mursalin. Ini nama kitab. Jadi kata beliau ini juzuk yang kedua, juzuk yang pertama sudah khatam sebelumnya. Beliau ini mulai menulis juzuk yang kedua yang mengisahkan tentang kehidupan Nabi kita Muhammad SAW. Kitab Khulasah ini beliau ambil dari kitab aslinya Nurul Yakin, arti Khulasah kesimpulan atau ringkasan dari kitab Nurul Yakin fi sirati Sayyidil Mursalin. Beliau membuat ringkasannya, memberi nama Khulasati Nurul Yakin. Rattabtuhu fi suwai'atin ikhtalastuha min fursatil faraghi. Rattabtuhu yang saya susun akannya juzuk yang kedua. Hu ini kembali kepada juzuk yang kedua. Rattabtuhu yang saya susun akan juzuk yang kedua fi suwai'atin dalam beberapa waktu. Suwai'at ini tasghir dari sa'atun. Sa'atun artinya sejam. Jadi suwai'at itu tasghirnya, artinya maksudnya beberapa saat, nggak nyampe sejam. Yang mau beliau katakan di sini, beliau menyusun kitab ini dalam setiap kesempatan yang ada. Sedikit ada waktu itu beliau gunakan untuk menulis. Itu maksudnya. Rattabtuhu, saya susun akan juzuk yang kedua ini fi suwai'atin dalam beberapa waktu. Ikhtalastuha, yang saya ambil akannya waktu, yang saya curi akannya waktu. Beliau menyatakan semacam mencuri-curi waktu. Maksudnya bukan melakukan kejahatan, tapi setiap ada kesempatan. Jadi ikhtalasa artinya mencuri, merampok. Tapi maksudnya di sini beliau mengambil akannya suwai'at tadi. Saya susun akannya juzuk yang kedua dalam beberapa waktu. Ikhtalastuha, yang saya ambil akannya waktu, min fursatil farag, dari kesempatan luang. Jadi setiap ada kesempatan luang, dimanapun beliau berada, beliau selalu menulis juzuk yang kedua ini. Mutajashiman al-masyaqqata, hal keadaan aku itu yang aku tanggung akan beratnya beban. Liqillati bidha'ati, karena sedikit bekalku. Nah, jadi mutajashiman ini kita hal kepada rattabtu, fa'il rattab. Saya susun akan ini juzuk yang kedua, hal keadaan saya itu mutajashiman, sempa'il, yang menanggung akan berat. Liqillati bid'ati, karena sedikit bekalku. Jadi untuk mengarang kitab, karena kurangnya referensi mungkin, atau beliau tawadhu di sini menyatakan bekal ilmu beliau kurang, maka beliau harus menanggung beban yang berat. Amalan fi manfaatil qasirin, kenapa beliau susun juzuk yang kedua ini? Amalan karena berharap fi manfaatil qasirin, dalam memberi manfaat kepada orang-orang yang kasir, yang terbatas. Amsali, semisal diriku, kata beliau. Dengan harapan kitab ini bisa diambil manfaat oleh orang-orang yang lemah, yang terbatas pengetahuannya seperti saya ini. Mutawakhiyan fi zalika salamatat ta'bir. Hal keadaan saya itu mutawakhiyan, yang berusaha mencari fi zalika, dalam demikian juzuk yang kedua, salamatat ta'bir, akan selamat ibaratnya. Mutawakhiyan masih kita hal kepada fa'il rattabtu. Hal keadaan saya itu mutawakhiyan. Arti mutawakhiyan mutatalliban, mencari, berusaha. Dalam demikian juzuk yang kedua, salamatat ta'bir, akan selamatnya ibarah. Artinya beliau pengen menulis dengan ibarah yang mudah supaya mudah dipahami oleh kita yang membaca. Ini wasuhulatal fahmi, kita atau kepada salamata. Hal keadaan saya itu mutawakhiyan, yang berusaha mencari. Dalam demikian juzuk yang kedua akan suhulatal fahmi, akan mudah dipahami. Muktasiran, hal keadaan saya itu muktasiran, yang membatasi, ala siratihi, di atas jejaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa malaqahu, dan apa-apa yang menemuinya Rasul akan nyama, ba'da hijratihi, sesudah hijrahnya Rasul. Nah, maksudnya beliau berusaha membuat juzuk yang kedua dengan bahasa yang mudah dan khusus membatasi tentang kisah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa malaqahu, dan apa-apa yang Rasul temui, wa malaqahu, dan mama yang menemuinya Rasul akan Yaman sesudah hijrahnya Rasul. Dan kisah-kisah yang menyangkut dengan apa yang Nabi hadapi ketika Nabi sudah hijrah. Apa yang Nabi temui sesudah hijrah? Min sunufil iza, dari berbagai macam derita. Min sunufil iza, sinfon, sinfani, sunuf jamak. Min sunufil iza, daripada berbagai macam penyiksaan, wal makayid, dan jeratan. Daripada berbagai macam derita dan jebakan-jebakan atau makar-makar. Jebakan derita yang ditimbulkan oleh siapa? Min munafiqil Madinah, dari orang munafik Madinah, wal Yahudi, dan dari Yahudi, wa musyrikil Quraisyin, dan dari musyrik Quraisy, alladzina lam yaktafu bi ikhrajihi min biladih, yaitu musyrik Quraisy alladzi, orang-orang lam yaktafu, yang tidak mencukupkan diri oleh mereka, bi ikhrajihi, dengan mengeluarkannya Nabi, min biladihi, dari negerinya Nabi. Bal qataluhu, bahkan mereka memerangi oleh mereka akannya Nabi, wa harradu alaihi ghairahu, wa harradu, dan memprovokasi oleh mereka, alaihi, di atasnya Nabi, ghairahum, akan selain mereka. Arti harradu bukan saja mereka yang memerangi Nabi, tapi mereka mengajak orang lain untuk memerangi Nabi. Nah, jadi kesimpulannya beliau akan menceritakan dalam juzuk yang kedua ini kisah Nabi sesudah hijrah dan hal-hal penderitaan-penderitaan, jebakan-jebakan munafik Madinah, Yahudi Madinah, musyrik Quraisy yang mereka lakukan terhadap Nabi. Di mana musyrik Quraisy ini lam yaktafu, mereka tidak cukup dengan hanya mengusir Nabi dari negeri Mekah. Sesudah Nabi dikeluarkan dari Mekah, mereka belum merasa cukup. Bahkan qataluhu, bahkan mereka masih memerangi Nabi, wa harradu alaihi, mengajak orang lain juga untuk memerangi Nabi. Wa harradu, memprovokasi oleh mereka, alaihi Nabi, ghairahum, akan selainnya Nabi. Jadi orang kafir Quraisy itu memprovokasi semua kafir-kafir yang lain untuk menyerang Nabi. Siapa selain mereka? Min musyrikil Arabi, dari musyrik Arab. Jadi musyrik Arab diajak oleh kafir Quraisy untuk memerangi Nabi. Makanya semenjak Nabi di Madinah terjadilah banyak pertempuran. Wa huwa sabirun raja'a hidayatihi, dan bermula dianya Nabi itu yang sabar, raja'a, karena mengharap terpetunjuknya mereka. Nabi tetap bersabar dalam menghadapi mereka karena Nabi mengharap mereka akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma amalahum bihi ba'da an haqqaqallahu raja'ahu bil fathi min maqarimil akhlaq. Jadi wa ma amalahum ini kita ataf kepada wa ma laqahu di atas. Dan isi kitab ini yaitu mama amalahum, mama yang memperlakukan ya Nabi akan mereka dengan nyaman. Jadi akan diceritakan bagaimana akhlak Nabi dalam memperlakukan orang-orang kafir tersebut ketika Nabi sudah menang nanti. Wa ma'amalahum bihi. Dan mama yang memperlakukan ianya Nabi akan mereka dengan nyama ba'da'an haqqaqallah, sesudah bahwa mewujudkan oleh Allah raja'ahu, akan harapannya Nabi, bil fathi, dengan penaklukan. Nah, akan dikisahkan dalam juzuk kedua ini bagaimana perlakuan Nabi terhadap kafir Quraisy sesudah Allah mewujudkan harapan Nabi dengan tegaknya agama atau dengan tertakluknya kota Mekah. Nah, apa ma'amalahum mim makarimil akhlak. Min makarimil akhlak ini menjelaskan tentang perlakuan Nabi terhadap mereka. Apa perlakuan itu? Mim makarimil akhlaki, dari kemuliaan akhlak, wasafhi, dan kelapangan, wal afwi, dan kemaafan. Artinya ketika Nabi nanti sudah menaklukkan Mekah, Nabi memperlihatkan akhlak beliau yang sangat mulia. Beliau lapang dada memaafkan semua orang. Ada beberapa orang doang yang memang tidak layak dimaafkan karena telah melakukan banyak kejahatan. Famalat ilaihin nasu, maka cenderung kepadanya Nabi oleh manusia. Wadakhalu fi dinillahi afwaja, dan masuklah mereka ke dalam agama Allah
hal keadaan mereka itu yang berkelompok-kelompok. Akhirnya ketika di Mekah nanti masuklah orang ke dalam Islam banyak-banyak. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Maka dengan sebab rahmat dari Allah. Fabima rahmatin. Fabima rahmatin ini bi huruf jar, ma ini ma ziyadah. Ma ziyadah kalau masuk kepada ba huruf jar tidak menghalangi ba dari beramal. Jadi kita i'rab nanti fa ini sesuai dengan kalimat sebelumnya, ini ayat. Bi huruf jar ma ziyadah. Ziyadah ghairu kaffah. Rahmatin majrur dengan bi, tanda jar kasrah. Fabima rahmatin minallah. Maka dengan sebab rahmat dari Allah, lintalahum, engkau telah berbuat lembut bagi mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, dan jikalau adalah engkau itu faddan, yang kasar, ghalidhal qalbi, lagi yang keras hati, lan faddu, nisya sungguh larilah mereka, min haulika, dari sekelilingmu hai Muhammad. Nah, jadi semuanya juga Nabi berbuat lembut kepada mereka, itu semuanya tidak lepas dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fa as'alullah ay yaj'alaha khalisatan nafi'atan. Fa as'alullah, maka aku mohon kepada Allah, ay yaj'alaha, bahwa menjadikan ianya Allah akan ini khulasah, khalisatan nafi'an, akan yang ikhlas lagi yang bermanfaat. Semoga bermanfaat kepada kita semuanya. Beliau juga mendapatkan pahala. Innahu awwalu mas'ulin, karena sesungguhnya Allah itu awwalu mas'ul, yang pertama sekali diminta. Wa huwa hasbi, dan dianya Allah itu mencukupiku. Wa ni'mal wakil, dan dianya Allah itu sebaik-baik wakil. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini kitab hasil foto, karena nggak ada kitab PDF, rusak ternyata, langsung ke tahun 6 Hijriah. Alhamdulillahirabbil alamin. Moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.